Perkenalkan, nama saya Ripan Zuardi Sinaga, mahasiswa pasca sarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Tazkiyah dengan NIM 2410400501. Baik, saya akan menjelaskan tentang keuangan Islam, kunci untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Tentang ketimpangan ekonomi global. Ketimpangan ekonomi menjadi tantangan utama masyarakat global saat ini. Sistem keuangan konvensional memperburuk kesenjangan melalui praktik tidak adil seperti bunga tinggi dan spekulasi tidak terkendali. Keuangan Islam hadir sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip syariah, keadilan, etika, dan keberlanjutan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Latar belakang krisis ekonomi global. Krisis keuangan Asia terjadi pada tahun 1997 dan krisis global tahun 2008 mengungkapkan kelemahan mendasar sistem keuangan konvensional, spekulasi berlebihan, ketidaktransparan transaksi, dan ketergantungan pada riba menjadi akar penyebab ketidakstabilan ekonomi dunia. Sistem ini memperburuk ketimpangan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi yang berulang. Definisi keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi dengan landasan keadilan, etika, dan keseimbangan. Larangan riba. Bunga atau keuntungan tanpa resiko dilarang karena bersifat eksploitatif. Larangan maisir. Spekulasi dan perjudian dalam transaksi keuangan tidak diperbolehkan. Larangan goror. Ketidakpastian dan ambiguitas berlebihan dalam akad harus dihindari. Transaksi harus adil, transparan, dan saling menguntungkan semua pihak. Fokus pada keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, bukan sekedar keuntungan semata. Prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang pertama itu adalah syariah. Hukum Islam yang mengatur ekonomi dengan prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Yang kedua, larangan riba. Bunga riba dilarang karena dianggap eksploitatif. Transaksi harus berbasis bagi hasil dan keadilan nyata. Ketiga, goror dan maisir. Goror ialah menghindari ketidakpastian berlebihan. Maisir ialah menghindari unsur perjudian dan spekulasi tidak adil. Yang keempat, zakat dan sedekah. Zakat wajib mendistribusikan kekayaan, sedekah sukarela mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan. Prinsip riba, goror, dan maisir. Riba ialah keuntungan yang diperoleh tanpa usaha dan resiko nyata, dilarang karena bersifat eksploitatif dan menciptakan ketidakadilan ekonomi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Goror ialah ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi harus jelas, transparan, dan bebas dari ambiguitas yang tidak adil. Maisir ialah unsur perjudian atau spekulasi tidak adil dalam transaksi keuangan. Dilarang karena mengandung resiko tidak proporsional dan dapat menimbulkan kerugian besar. Kemudian, prinsip zakat dan sedekah. Zakat ialah kewajiban redistribusi kekayaan yang membersihkan harta, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu golongan yang membutuhkan. Sedekah, pemberian sukarela untuk kesejahteraan sosial, memperkuat solidaritas umat, dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Keduanya berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi masyarakat. Instrumen keuangan Islam.
Gambaran umum. Keuangan Islam memiliki berbagai instrumen utama yang dirancang untuk mendukung sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Mudharabah, kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah, kemitraan modal bersama di mana semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi kontribusi. Sukuk, surat berharga berbasis aset real tanpa unsur bunga dengan keuntungan dari bagi hasil atau sewa. Semua instrumen ini berfokus pada kemitraan, pembagian resiko, dan keuntungan secara adil serta keterlibatan aset real dalam setiap transaksi. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kemitraan antara dua pihak di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal atau rabbul mal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha mudharib. Rabbul mal ialah menyediakan seluruh modal untuk kegiatan usaha tanpa ikut mengelola secara langsung. Mudharib ialah mengelola usaha dengan keahlian dan tenaganya tanpa menyetorkan modal. Pembagian keuntungan dibagi sesuai nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau rabbul mal, kecuali kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran mudharib. Contoh, bank syariah sebagai rabbul mal membiayai usaha restoran yang dikelola oleh nasabah sebagai mudharib. Selanjutnya, musyarakah dan sukuk. Musyarakah, kemitraan modal bersama di mana semua pihak berkontribusi modal, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi, serta berpartisipasi dalam pengelola usaha. Sukuk, surat berharga berbasis aset real tanpa bunga atau riba. Keuntungan berasal dari bagi hasil atau sewa aset yang mendasarinya, bukan dari bunga. Keduanya digunakan sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur dan proyek besar berbasis prinsip syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Cara implementasi keuangan Islam. Kasus pembiayaan. Kasus 1. Mudharabah. Pembiayaan usaha mikro ternak ayam. Bank syariah sebagai rabbul mal menyediakan modal pengusaha sebagai mudharib. Mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai. Kasus kedua, musyarakah. Pembiayaan proyek infrastruktur hotel. Kedua pihak menyertakan modal bersama, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi kepemilikan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan. 3. Pembagian risiko dan keuntungan secara adil, serta pihak-pihak yang terlibat tanpa unsur riba sesuai prinsip-prinsip syariah. Manfaat keuangan Islam ialah keadilan ekonomi. Yang pertama, larangan riba, maisir, dan goror, mencegah praktik ketidakadilan dalam transaksi keuangan dan melindungi masyarakat dari eksploitasi. Kedua, pembagian keuntungan yang adil antara semua pihak berdasarkan kontribusi nyata, bukan sekedar kepemilikan modal semata. Yang ketiga, redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah secara efektif mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Manfaat keuangan Islam ialah keseimbangan ekonomi. Yang pertama, transaksi berbasis aset real menghindari spekulasi berlebihan, memastikan setiap transaksi memiliki nilai ekonomi nyata dan berkelanjutan. 2. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan efisien, mendorong investasi produktif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga,
Keseimbangan sosial melalui zakat dan sedekah yang mendistribusikan kekayaan secara merata dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Manfaat keuangan Islam ialah stabilitas ekonomi. Yang pertama, bebas dari riba, gharar, dan maisir, sehingga transaksi keuangan lebih etis dan lebih adil, serta terhindar dari praktek eksploitasi yang merugikan. Yang kedua, mengurangi risiko sistemik dan kerentanan terhadap krisis keuangan karena tidak bergantung pada spekulasi dan instrumen berisiko tinggi. Yang ketiga, transaksi berorientasi nilai yang berkelanjutan, transparan, dan adil, mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang bagi individu masyarakat. Tantangan keuangan Islam. 1. Regulasi dan standar yang bervariasi di berbagai negara. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat luas. Yang ketiga, infrastruktur dan teknologi belum memadai. 4. Kurangnya kepercayaan pasar global terhadap sistem ini. Lalu, solusi untuk mengatasi tantangan ini ialah yang pertama, kerjasama internasional dan standarisasi. Contoh, AAOIFI dan ISAA. Yang kedua, literasi dan edukasi keuangan Islam. Yang ketiga, investasi teknologi dan fintech syariah. Yang keempat, inovasi produk lebih variatif dan lebih fleksibel. Kesimpulan dan rekomendasi. Keuangan Islam sebagai solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta stabil berlandaskan prinsip syariah, larangan riba, gharar dan maisir, serta promosi zakat dan sedekah menjadi fondasi keadilan ekonomi. Instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk merupakan alternatif etis yang terbukti. Tantangan harus diatasi melalui regulasi, edukasi, teknologi, inovasi, produk, dan kepercayaan global. Rekomendasi utama, peningkatan regulasi internasional, literasi keuangan Islam, investasi fintech syariah, inovasi produk, dan penguatan kepercayaan pasar global. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ripan Zuardi, izin untuk undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.